Bab 211. Penyempurnaan. Lei Mingshan menahan amarahnya. Si Sangu, jangan terlalu memaksakan. Saat dia berbicara, ki sejati yang samar meledak dari tubuh Lei Mingshan. Ekspresi terkejut melintas di mata si Sangu. Hah? Lei Mingshan, apakah dantianmu benar-benar pulih? Menakjubkan. Apa? Mau bertarung denganku? Jangan lupa, pamanku adalah wakil kepala balai bela diri. Jika kau berani bertindak gegabah, aku akan segera menyuruhnya menangkapmu dan membuatmu lumpuh kembali. Petik 2. Mendengar ini, Lei Mingshan gemetar karena marah, namun dia hanya bisa bertahan. Dia tahu bahwa si Sangu tidak bercanda. Sekadar melihat wajah arogan si Sangu saja sudah membuatnya sangat marah. Melihat Lei Mingshan terdiam, si Sangu tertawa keras. Lihat itu, nona-nona. Lei Mingshan tidak ada apa-apanya di hadapanku. Masa depan apa yang dapat Anda miliki setelah mengikutinya? Ikutlah denganku, apapun yang kau inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Petik 2. Sui Tianyu dan Song Sue memandang si Sangu dengan jijik. Sui Tianyu mencemooh. Berhentilah melamun. Pergilah dan lihatlah dirimu yang sebenarnya. Mendengar itu, si Sangu menjadi marah sekali dengan kata-kata Sui Tianyu. Wanita jalang, aku memberimu muka dan kau tidak menginginkannya, ya. Saya akan menyelesaikannya hari ini. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa mempertahankan aktingmu. Dengan itu, si Sangu langsung melangkah menuju Sui Tianyu dan Song Sue. Zhou Yu tiba-tiba angkat bicara. Bro Lei, bukankah dia yang menghancurkan dantianmu sebelumnya? Apakah kamu tidak ingin balas dendam? Lei Mingshan sudah marah, hanya ragu-ragu. Mendengar perkataan Zhou Yu, ekspresinya terangkat. Bisakah aku, benar-benar? Tentu saja, silakan. Dengan keterhubungan Zhou Yu dengan Wu Yue, Lei Mingshan tidak merasa ragu lagi setelah mendengar kata-kata Zhou Yu. Lei Mingshan meraung marah dan meninju langsung ke arah si Sangu. Si Sangu tidak pernah menyangka Lei Mingshan berani menyerang. Karena lengah, dia terkena pukulan Lei Mingshan di wajahnya. Bam! Si Sangu terhuyung mundur 3 langkah, bersandar berat di pintu, setetes darah mengalir dari sudut mulutnya. Setelah sadar kembali, si Sangu meraung dengan marah. Lei Mingshan, dasar bajingan, cari mati, berani menyentuhku. Saat amarah Lei Mingshan membara hebat, dendam lama dan dendam baru meledak bersamaan, dan dia tidak mau repot-repot bertukar kata, malah melayangkan pukulan lain ke arah si Sangu. Sial, kau yang minta. Si Sangu melawan. Bam! Serangan mereka bertabrakan, masing-masing terhuyung mundur beberapa langkah. Pada titik ini, Chen Feiyang, Sui Tianyu, dan Song Sue semuanya berkumpul di sekitar Zhou Yu. Chen Feiyang berkata dengan cemas. Zhou, si Sangu merupakan pakar hebat di tahap akhir energizing. Bro Lei, dantiannya baru saja pulih, hampir mencapai tahap kelas Pinky. Bisakah dia mengatasinya? Zhou Yu tersenyum ringan. Denganku di sini, Bro Lei tidak akan kalah. Tepat saat itu, keduanya saling bertukar pukulan lagi. Si Sangu, yang awalnya lebih unggul karena kekuatannya, hanya terkena pukulan di awal karena dia tidak menyangka Lei Mingshan akan menyerang. Kini setelah mendapatkan kembali ketenangannya, dia melancarkan pukulan demi pukulan, yang tak lama kemudian membuat Lei Mingshan terpental. Lei Mingshan, yang baru saja pulih dari cedera serius, bukanlah tandingan si Sangu. Dia terpental mundur lebih dari 10 langkah, menghantam meja dan kursi, darah mengucur dari mulutnya. Semua orang kecuali Sui Tianyu terkesiap dengan jantung berdebar kencang. Song Sue tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Zhou Yu. Bro Lei kalah telak. Zhou Yu tersenyum lembut. Ki sejati Bro Lei perlu ditempa. Hal ini tidak akan membahayakannya, malah, hal ini baik untuknya. Petik 2. Chen Feiyang dan yang lainnya tercengang. Dipukuli sampai sejauh ini, dan masih bisa bersabar. Ini. Pada saat itu, si Sangu mencibir dengan kejam. Di luar jangkauanmu. Lei Mingshan, hari ini, aku akan mengubahmu kembali menjadi orang cacat. Sambil berbicara, si Sangu bergegas maju lagi. Tepat pada saat itu, Zhou Yu tiba-tiba menjentikkan jarinya, mengirimkan ki sejati yang tak terlihat terbang keluar. Sebelum si Sangu sempat melancarkan pukulannya, tubuhnya tiba-tiba menegang seolah-olah kram. Pada saat jeda itu, tinju Lei Mingshan menghantam wajahnya lagi. Hidung si Sangu menciut ke dalam. Ark! Si Sangu menjerit kesakitan. Persetan dengan ibumu. Saat itu, tubuhnya telah kembali normal, dan si Sangu, dengan geram dan ganas, melayangkan pukulan lainnya. Pada saat itu, Zhou Yu menjentikkan jarinya lagi. Tubuh si Sangu menegang sekali lagi. Bam! Dia menerima pukulan lagi. Terjatuh dan terbang lagi. Yang pertama mungkin tak terduga, tetapi setelah beberapa kali, bahkan si Sangu pun tidak bodoh. Dia tiba-tiba menoleh ke arah Zhou Yu. Persetan denganmu, kaulah yang mempermainkanku. Zhou Yu tersenyum sedikit. Jaga punggungmu. Saat kata-kata itu terucap, bam!
Tinju Lei Mingshan menghantam kepalanya lagi. Kali ini, si Sangu terpental, mendarat di tanah, dan muntah darah. Pada saat itu, Lei Mingshan amat gembira. Dia tertawa dengan amarah di wajahnya, menyerbu ke depan, dan mulai menginjak-injak tubuh si Sangu dengan marah, melepaskan semua amarah yang terpendam selama bertahun-tahun menjadi lumpuh. Si Sangu dengan cepat menjadi kacau balau. Pada saat ini, orang-orang yang dibawa si Sangu tercengang, tetapi salah satu dari mereka tersadar dan segera mengeluarkan telepon untuk menelepon. Lalu, dia menyalakan speakernya. "Guich, ini panggilan Huej." Si Sangu berteriak terus-menerus. "Bro, aku di Hotel Shengxi, kemari selamatkan aku akan dibunuh oleh Lei Mingshan." Suara marah dan dingin terdengar dari telepon. "Lei Mingshan, lepaskan saudaraku segera, atau aku akan membuat seluruh keluarga Lei membayar dengan nyawa mereka untuk saudaraku." Bab 212 Si Zonghua. Mendengar suara marah ini, Lei Mingshan menghentikan apa yang tengah dilakukannya, dan wajahnya berubah sangat jelek. Melihat ini, Zhou Yu bertanya, "Lei, siapa dia?" Wajah Lei Mingshan berubah saat dia berkata, "Dia adalah saudara laki-laki si Sangu, si Zonghua." Zhou Yu menyipitkan matanya dan berkata ke telepon, "Kamu adalah si Zonghua. Kamu berasal dari kelompok yang mana?" Suara si Zonghua sedingin es. "Apakah identitas saya adalah sesuatu yang bisa Anda tanyakan kapan saja Anda mau? Siapakah dirimu sebenarnya? Begitu sombongnya dirimu." Zhou Yu menyipitkan matanya. "Aku memberimu waktu 1 jam untuk sampai ke Hotel Shengxi. Jika kau tidak datang dalam 1 jam, bersiaplah untuk mengambil mayat si Sangu." Petik 2. Kau tidak akan berani. Si Zonghua jelas-jelas marah pada Zhou Yu. "Dalam 1 jam, kamu akan tahu apakah aku berani atau tidak." Setelah berkata demikian, Zhou Yu mengangkat satu jarinya, dan aliran ki sejati melesat keluar, menghancurkan ponsel bawahannya dalam sekejap. Bawahannya, pucat pasti seperti hantu, terhuyung mundur karena takut. Saat ini, Lei Mingshan sudah benar-benar tenang dari ledakan amarahnya sebelumnya. Dia mendatangi Zhou Yu dan berkata dengan tegas, "Adik kecil Zhou Yu, terima kasih telah turun tangan sekarang, sehingga aku bisa membalas dendam. Saya tidak menyesal dalam hidup ini. Kalian semua silakan saja. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan mentraktirmu minuman lagi." Petik 2. Meskipun dia tahu bahwa Zhou Yu memiliki hubungan baik dengan Wu Yue, bagaimanapun juga, Wu Yue dan si Zonghua keduanya berasal dari kabinet bela diri, dalam organisasi yang sama. Bagaimana mungkin Wu Yue berpihak pada Zhou Yu? Terlebih lagi, dengan pengaruh kabinet bela diri yang sangat besar, menyinggung mereka akan berakibat fatal. Lei Mingshan tidak ingin Zhou Yu menjadi musuh kabinet bela diri karena dirinya. Dia berencana untuk menanggung semua kesalahan itu sendirian. Jika sampai pada titik itu, dia siap mati bersama si Sangu. Lei Mingshan siap menghadapi kematian. Namun, Zhou Yu hanya tersenyum tipis. "Lei, kita bahkan belum selesai minum minuman kita saat ini. Mengapa membicarakan waktu berikutnya? Biarkan pelayan membereskan, kita lanjutkan." Adik laki-laki Zhou Yu. Mata Lei Mingshan berkedip, mencoba terus membujuk, tetapi Zhou Yu langsung memotongnya. "Lei, hanya seorang wakil ketua kelompok di kabinet bela diri. Aku, Zhou Yu, bahkan belum menatapnya. Jangan khawatir tentang apapun." Petik 2. Ayo terus minum. Melihat sikap Zhou Yu yang berani dan tak terkendali, Lei Mingshan hanya bisa tersenyum kecut dan merasa tak berdaya. Sementara itu, kantor kelompok ke-8 kabinet bela diri. Wu Yue baru saja menutup kasus Ghost Daoist. Dia meregangkan badan dan bangkit, bersiap berangkat menuju hotel. Pada saat itu, Jia Ping masuk. "Pemimpin Wu, apakah kamu sudah menutup kasus Ghost Daoist?" Wu Yue mengangguk. "Ya, baru saja ditutup." "Benar, bukankah kamu di rumah sakit? Kok Anda bisa dipulangkan secepat itu? Apakah lukamu sudah sembuh?" Ekspresi kekaguman terpancar di mata Jia Ping. "Belum sepenuhnya, tapi hampir sampai. Saya tidak pernah membayangkan bahwa keterampilan medis Dr. Zhou akan begitu menakjubkan. Dia merawat lukaku yang parah dalam waktu yang singkat. Sungguh tidak dapat dipercaya." Wu Yue, merasakan hal yang sama, berkata, "Bukan hanya keterampilan medisnya yang menakjubkan. Ngomong-ngomong, ketua kelompok Jia, apakah Anda membutuhkan saya untuk sesuatu?" Jia Ping segera menyerahkan sebuah kotak kepada Wu Yue. "Pemimpin kelompok Wu, aku benar-benar membutuhkan bantuanmu untuk sesuatu yang penting kali ini." Wu Yue membuka kotak itu dan kemudian menunjukkan ekspresi terkejut. "Pemimpin kelompok Jia, kamu benar-benar berusaha sekuat tenaga kali ini. Ada apa? Biarkan aku mendengarnya." Jia Ping segera menceritakan kejadian di keluarga Huang. "Ketua kelompok Wu, seperti yang Anda ketahui, kasus Jin Chun Hall diserahkan kepada saya. Saya bermaksud menutup kasus itu. Siapakah yang mengira aku akan menyinggung Dr. Zhou?
Sekarang setelah dia menyelamatkanku, aku ingin memperbaiki hubungan kita, jadi. Wu Yue mengerti. Dia menatap Jiaping dengan ekspresi agak geli. Old Jia, keluarga Huang, apakah kamu benar-benar ingin menutup kasus ini? Atau untuk hal lain? Jiaping menjawab dengan senyum masam. Saudara Wu, jangan mempersulit aku. Aku akui aku serakah, tapi pada akhirnya, aku tidak melakukan apapun, bukan? Kali ini, aku meminta bantuanmu. Wu Yue terkekeh dan menyimpan barang itu. Kebetulan, saya akan pergi ke Hotel Shengxi untuk makan malam bersama Zhou Yu. Kenapa kamu tidak ikut denganku? Mendengar ini, Jiaping langsung menunjukkan kegembiraan. Hebat, itu fantastis. Terima kasih banyak, Saudara Wu. Petik 2. Wu Yue melambaikan tangannya. Ayo pergi. Keduanya ditinggalkan berdampingan. Ngomong-ngomong, Saudara Wu, dalam perjalanan ke sini, aku mendengar bahwa guru surgawi Jin Dingtian telah turun dari tempat pertapaannya dan telah tiba di wilayah negara Qin. Oh, Wu Yue berhenti. Mengapa dia tiba-tiba keluar dari retret? Tahukah kamu mengapa dia datang ke wilayah negara Qin? Jiaping menggelengkan kepalanya. Itu belum jelas untuk saat ini. Wu Yue merenung sejenak, lalu berkata, ayo kita ke hotel dulu. Jangan membuat Zhou Yu dan yang lainnya menunggu terlalu lama. Petik 2. Anda mengirim seseorang untuk memeriksanya. Ketika seseorang dengan status seperti itu keluar dari pengasingannya, pasti ada sesuatu yang signifikan terjadi. Petik 2. Jiaping mengangguk. Baiklah. Saya akan mengatur seseorang untuk menyelidikinya. Petik 2. Hotel Shengxi. Pelayan segera membersihkan ruangan pribadi dan menyajikan hidangan serta minuman baru. Semua orang duduk dan melanjutkan minum. Adapun si Sangu, dia terlempar ke sudut ruangan, berlumuran darah dan meringis kesakitan. Di seluruh ruangan, hanya Zhou Yu dan Sui Tianyu yang tampak rileks dan nyaman, sedangkan yang lain kurang lebih, semuanya merasakan sedikit kegelisahan. Saat itu, Zhou Yu tiba-tiba mengangkat alisnya. Dia merasakan gelombang energi dahsyat muncul di luar ruangan pribadi itu. Momen berikutnya, bang! Dengan suara keras, pintu kamar pribadi itu ditendang hingga terbuka. Segera setelah itu, sesosok tubuh tinggi menerobos masuk. Melihat orang ini, si Sangu, yang dagingnya hancur di sudut, berteriak dengan menyedihkan. Saudara laki-laki, kamu akhirnya datang. Bab 213. Aturan. Orang yang datang itu memang si Zonghua. Melihat saudaranya si Sangu dalam keadaan yang tragis seperti itu, amarah dingin hampir meledak dari mata si Zonghua. Siapa yang melakukan ini? Lei Mingshan menggertakkan giginya, hendak bangkit dan mengaku, tetapi Zhou Yu segera menahannya. Sambil memegang secangkir anggur di tangannya, Zhou Yu berkata dengan tenang. Aku. Si Sangu melolong. Saudaraku, itu dia. Dia menyergapku. Petik 2. Saudaraku, kamu harus melumpuhkannya. Aku ingin dia dipotong menjadi 1000 keping. Petik 2. Tatapan dingin si Zonghua langsung tertuju pada Zhou Yu. Keluar dari sini. Berlututlah dan terima kematianmu. Zhou Yu dengan santai berbicara. Saya mendengar bahwa Anda adalah wakil pemimpin Paviliun Bela Diri. Sejauh pengetahuan saya, Paviliun Bela Diri bertugas mengatur perilaku seniman bela diri. Kau mencoba membunuhku tanpa mengetahui detailnya, apakah ini sesuai dengan aturan Paviliun Bela Diri milikmu? Mata si Zonghua dipenuhi dengan kebencian yang dingin. Aturan. Bicara padaku tentang aturan. Kamu pikir kamu siapa? Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Keluarlah dari sini, berlutut dan mati. Aku akan melakukannya dengan cepat untukmu. Petik 2. Zhou Yu menghabiskan seluruh anggur di gelasnya sekaligus. Karena kau mengabaikan aturan, maka membunuhmu sepenuhnya dibenarkan, bukan? Kau mencari kematian. Si Zonghua tidak dapat lagi menahan amarahnya. Dengan raungan yang hebat, dia meninju ke arah Zhou Yu, tinjunya melonjak dengan kekuatan yang tak terhentikan dari Gang Jin. Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Seperti yang diharapkan dari wakil pemimpin Paviliun Bela Diri, dia tentu memiliki beberapa keterampilan. Si Zonghua ini baru berusia 30-an, tetapi dia telah mencapai alam penyempurnaan tubuh bawaan. Namun, tingkat kultivasi ini tidak signifikan di depan Zhou Yu. Zhou Yu bahkan tidak bergerak. Tiba-tiba, aura yang sangat menindas meledak darinya, membuat si Zonghua benar-benar kewalahan. Gang Jin yang dibawa oleh pukulan si Zonghua langsung hancur berkeping-keping. Wajah si Zonghua berubah tiba-tiba, dia meraung marah, memusatkan seluruh Gang Jin ke dalam tinjunya. Bang! Suara yang keras. Si Zonghua terhuyung mundur 3 langkah seakan-akan terkena pukulan berat, menghantam tembok dengan keras untuk menghilangkan kekuatan mengerikan itu. Pada saat itu, ruangan menjadi sunyi. Semua orang terkejut dengan pemandangan di hadapan mereka. Bahkan Sui Tianyu tidak terkecuali.
Dia sudah lama tahu kalau Zhou Yu berada di alam bawaan agung, jadi dia tidak khawatir kalau si Zonghua akan menyakiti Zhou Yu, tetapi dia tidak pernah menyangka kalau Zhou Yu akan mengalahkan si Zonghua tanpa bergerak sedikitpun. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Wajah si Zonghua dipenuhi keterkejutan. Niat tinju. Kau benar-benar telah memahami maksud pertama. Siapa sebenarnya kamu? Zhou Yu dengan santai berkata, kau tidak perlu tahu siapa aku, tapi kau yang melindungi saudaramu dan menyakiti temanku, berutang penjelasan kepadaku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ekspresi wajah si Zonghua berubah sangat muram. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan getir. Saya adalah wakil pemimpin paviliun bela diri. Coba sentuh aku. Sambil berkata demikian, dia membantu si Sangu yang roboh. Saya, si Zonghua, akan mengingat kejadian hari ini. Masalah ini belum berakhir. Melawan paviliun bela diri kita, aku akan membuatmu berlutut dan memohon belas kasihan. Petik 2. Meninggalkan pernyataan kasar, si Zonghua bersiap untuk pergi. Dentang. Sebuah pisau makan melewati hidung si Zonghua dan menancap di dinding di sampingnya. Si Zonghua tiba-tiba berhenti, menoleh, dan menatap dingin ke arah Zhou Yu. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Zhou Yu dengan tenang berkata, berlututlah, minta maaf, atau kamu tidak akan meninggalkan tempat ini. Dalam mimpimu, tegur si Zonghua. Tidak tahu tentang kematian. Zhou Yu mendengus dan melancarkan serangan telapak tangan. Truki yang kuat langsung mengenai si Zonghua. Puh! Si Zonghua dengan keras memuntahkan seteguk darah, hampir membenamkan dirinya di dinding ruangan saat pembuluh darah pecah di seluruh tubuhnya. Dia hampir berubah menjadi manusia berdarah. Wajah si Zonghua berubah kesakitan saat dia menggeram. Nak, sombong saja sesukamu, umurmu tidak akan lama. Paviliun bela diri tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Petik 2. Si Zonghua yakin bahwa Zhou Yu tidak akan berani melakukan apapun padanya. Karena setiap seniman bela diri yang menentang paviliun bela diri akan menemui akhir yang sangat mengerikan. Tepat saat itu, sebuah suara datang dari luar pintu. Siapa yang berbicara begitu berani atas nama paviliun bela diriku? Bersamaan dengan suara ini, dua sosok melangkah masuk. Pemimpin kelompok Wu. Pemimpin kelompok Jia. Ekspresi si Zonghua membeku sesaat, lalu dia berteriak keras. Pemimpin kelompok, selamatkan aku cepat. Ada anak nekat di sini yang memprovokasi paviliun bela diri kita. Tangkap dia dengan cepat. Pendatang baru itu adalah Wu Yue dan Jia Ping. Mereka baru saja tiba di hotel ketika mereka mendengar dari manajer hotel bahwa ada konflik yang melibatkan personel paviliun bela diri dan Zhou Yu di kamar. Mendengar ini, mereka bergegas mendekat. Pada saat ini, Wu Yue dan Jia Ping dengan cepat menilai si Zonghua dan si Sangu, lalu mengalihkan perhatian mereka ke Zhou Yu. Melihat Zhou Yu dan rekan-rekannya tidak terluka, mereka menghela napas lega. Zhou Yu, apa yang terjadi di sini? Tanya Wu Yue. Zhou Yu dengan tenang menjawab. Kamu harus bertanya kepada wakil pemimpin paviliun bela dirimu ini. Bab 214. Guru Surgawi Jin Dingtian. Ekspresi si Zonghua tersendat. Kok nada bicara Wu Yue seolah-olah ditujukan padanya. Saat itu, Jia Ping juga mengeluarkan teguran. Si Zonghua, apa yang terjadi di sini? Mengapa kamu di sini? Si Zonghua segera mendapat firasat buruk, dan, menguatkan dirinya, berkata. Ketua kelompok Jia, saya. Adikku dipukuli seseorang, aku datang ke. Periksa dia. Datang untuk memeriksa. Zhou Yu mencibir. Aku ingat waktu kamu datang tadi, kamu tidak mengatakan hal itu. Kau menuntutku untuk berlutut dan menerima kematian tanpa mengetahui faktanya. Anda. Wajah si Zonghua berubah warna. Bang. Jia Ping mengangkat kakinya dan menendang langsung ke dagu si Zonghua. Si Zonghua menjerit memilukan dan terbang mundur. Sialan, siapa yang memberimu hak untuk berbicara dengan Tuan? Zhou suka itu. Jia Ping merasa khawatir tidak akan menemukan kesempatan untuk pamer di depan Zhou Yu, tetapi si Zonghua memberinya kesempatan yang sempurna. Oleh karena itu, Jia Ping sangat kejam dalam serangannya. Pada saat ini, si Zonghua benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka akan mendapat reaksi sekuat itu dari Jia Ping. Siapakah sebenarnya pemuda ini? Saat itu, suara Wu Yue terdengar lagi. Apakah Anda tidak bergegas untuk berlutut dan meminta maaf kepada Tuan? Zhou, jika kau menunda lebih lama lagi, aku akan melumpuhkanmu terlebih dahulu. Wajah si Zonghua menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dengan dua pemimpin kelompok yang marah sekaligus, dia menyadari, bahkan dalam kebodohannya, bahwa kali ini dia telah menyerang pelat baja. Si Zonghua melotot tajam ke arah si Sangu, berharap ia dapat menguliti saudaranya yang bodoh itu 1000 kali. Orang macam apa yang telah diprovokasi oleh orang bodoh ini? Pada titik ini, si Sangu juga tercengang. Wajahnya pucat pasi, tidak berani menatap mata si Zonghua.
Orang bijak tidak akan bertarung saat peluang tidak berpihak padanya, dan meski amarahnya berkobar dalam hatinya, si Zonghua tetap bangkit dan berlutut. Maaf, aku salah. Silakan. Tolong tunjukkan belas kasihan, pemimpin kelompok. Jiaping berkata dengan dingin. Bodoh, seharusnya kau memohon pada Tuan Zhou untuk belas kasihan, bukan kita. Petik 2. Si Zonghua dipenuhi kebencian, tetapi masih menggertakkan giginya dan berlutut ke arah Zhou Yu. Zhou, maaf, saya salah sebelumnya. Silakan, biarkan aku pergi. Petik 2. Zhou Yu perlahan berdiri dan mendekati si Zonghua. Aku tahu hatimu tidak puas. Kamu sedang memikirkan cara untuk membalasku nanti, bukan? Anda. Raut wajah si Zonghua berubah, lalu buru-buru menambahkan. Zhou, kamu salah paham, aku tidak berani, aku benar-benar minta maaf. Zhou Yu tersenyum tipis. Kamu tidak bisa membodohiku. Yakinlah, kamu tidak akan memiliki kesempatan itu. Setelah berkata demikian, Zhou Yu menamparnya dengan tangannya. Si Zonghua bahkan tidak sempat bereaksi dan langsung terbunuh oleh telapak tangan Zhou Yu. Gedebuk. Tubuh si Zonghua jatuh dengan keras ke tanah. Lei Mingshan, Chen Feiyang, dan lainnya semuanya tercengang. Mereka tidak pernah menyangka Zhou Yu berani membunuh seorang anggota balai bela diri di depan Wu Yue dan Jiaping, itu seperti sesuatu yang keluar dari mimpi. Namun, Wu Yue dan Jiaping keduanya bertepuk tangan. Terutama Jiaping, yang meludahkan. Zhou, berurusan dengan sampah seperti itu seharusnya menjadi tugasku, agar tanganmu tetap bersih. Petik 2. Zhou Yu tersenyum tipis. Jangan terburu-buru, masih ada satu lagi. Pada saat ini, si Sangu sudah terjatuh ke tanah. Saudaranya telah meninggal, dan dia tidak ingin mati. Tidak. Zhou, aku salah, tolong biarkan aku pergi. Aku bersumpah di masa depan aku akan selalu menjauh darimu. Zhou Yu memandang ke arah Lei Mingshan. Saudara Lei, apakah kamu ingin membalas dendam dengan tanganmu sendiri? Lei Mingshan bukanlah seorang bayi. Sampai pada titik ini, dia menyadari bahwa pengaruh Zhou Yu jauh lebih hebat dari apa yang dia bayangkan. Lei Mingshan mencibir. Tentu saja. Sambil berkata demikian, dia melangkah ke arah si Sangu. Lei, aku salah. Si Sangu memohon berulang kali. Namun Lei Mingshan tidak memberinya kesempatan dan mengakhiri hidupnya dengan pukulan. Setelah semua ini, Jiaping segera memanggil seseorang dan membawa pergi jenazah si Zonghua dan si Sangu. Dokter Ilahi Zhou, saya sungguh minta maaf, sisa-sisa aula bela diri saya telah merusak suasana hati Anda. Bagaimana kalau begini? Izinkan saya mengundang kalian semua makan di ruang pribadi yang berbeda, kata Jiaping dengan sangat rendah hati dan penuh hormat. Zhou Yu tidak berpura-pura dan menganggukkan kepalanya. Tidak apa-apa. Segera setelah itu, semua orang duduk di ruangan pribadi lainnya. Hidangan dan minuman disajikan secara berurutan. Jiaping mengambil segelas anggur dan berkata kepada Zhou Yu. Zhou, aku tadi bersikap ofensif, tapi kamu murah hati dan bahkan menyelamatkan hidupku, aku bersulang untukmu. Petik 2. Jika kamu memiliki kebutuhan di masa depan, aku, Jiaping, akan mengerahkan seluruh upayaku untuk membantumu. Setelah berbicara, Jiaping menatap Zhou Yu dengan hormat. Wu Yue menimpali dari samping. Zhou Yu, Jia tua terkadang agak serakah, tapi dia bukan orang jahat di hatinya. Aku mempertaruhkan reputasi lamaku untuk menengahi konflik kalian berdua. Zhou Yu, saudaraku, mari kita menghukumnya dengan 3 minuman keras dan lupakan masa lalu, apa pendapatmu? Setelah Wu Yue menyampaikan pendapatnya, tentu saja Zhou Yu akan memberinya muka. Tidak perlu hukuman, ayo minum. Setelah berkata demikian, Zhou Yu mengangkat gelasnya dan berdenting-denting dengan gelas Jiaping. Jiaping tampak gembira saat mereka berdua menghabiskan anggur mereka. Saat kedua pria itu mendamaikan dendam mereka, suasana di antara semua orang dengan cepat menghangat. Saat mereka mengobrol, telepon Jiaping berdering. Dia tersenyum meminta maaf kepada semua orang. Permisi, saya perlu menerima telepon. Jiaping melangkah keluar. Beberapa menit kemudian, dia kembali. Semuanya, sepertinya ada peristiwa besar yang sedang terjadi di dunia bela diri Yancheng. Kerumunan orang terkejut. Wu Yue bertanya, acara besar apa? Saya baru saja mendapat laporan dari bawahan saya bahwa Master Surgawi Jin Dingtian telah memasuki perbatasan negara Qin, dan tujuannya tampaknya adalah Yancheng. Dia dikatakan berada di sini untuk membalas dendam. Bab 215 Serang Aku. Mendengar ini, Wu Yue, Sui Tianyu, bahkan Lei Mingshan, Chen Feiyang, dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Mencari balas dendam, tanya Wu Yue bingung. Siapa di Yancheng yang bisa membuat guru surgawi Jin Dingtian datang sendiri untuk membalas dendam? Pada saat ini, hanya Zhou Yu dan Song Sue yang tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Zhou Yu bertanya dengan rasa ingin tahu.
Guru surgawi Jin Dingtian. Siapa dia? Wu Yue tertegun. Dia tidak menyangka bahwa Zhou Yu bahkan belum pernah mendengar nama agung Master Surgawi Jin Dingtian. Zhou Yu, Master Surgawi Jin Dingtian ini adalah ahli bawaan tingkat atas yang melangkah ke alam bawaan agung setidaknya 50 tahun yang lalu. Dia terkenal karena teknik kultivasinya yang disebut teknik Jinding, yang secara khusus memperkuat tubuh. Tubuh sang guru surgawi telah mencapai alam 5 kuali, konon, ia dapat membelah gunung dan batu hanya dengan tubuhnya, tak tergoyahkan oleh air maupun api, kebal terhadap pedang maupun senjata, sungguh suatu keajaiban yang patut disaksikan. Petik 2. Mendengar ini, Zhou Yu sedikit terkejut. Tak terluka oleh air dan api, kebal terhadap pedang dan senjata. Mungkinkah itu benar? Zhou Yu sendiri berlatih baik penyempurnaan ki maupun penyempurnaan tubuh, namun meskipun level penyempurnaan ki-nya telah mencapai alam bawaan agung, level penyempurnaan tubuhnya masih berada pada alam bawaan rendah. Akan tetapi, dia sangat menyadari bahwa meskipun ranah pemurnian tubuhnya telah menembus ke alam bawaan agung, dia tetap tidak dapat menangkis peluru hanya dengan tubuhnya sendiri. Jika guru surgawi Jin Dingtian benar-benar dapat melakukan hal seperti itu hanya dengan tubuhnya sendiri, jika benar, maka teknik Jin Ding memang luar biasa. Itu benar. Jiaping berkata dengan serius. Sekitar 10 tahun yang lalu, Master Surgawi Jin Dingtian pernah bertarung dengan tinju langit Luo Zentian. Bahkan Luo Zentian membutuhkan 3 pukulan untuk menembus pertahanan Jin Dingtian. Petik 2. Tentu saja, ada juga teori yang mengatakan bahwa Luo Zentian menekan kultivasinya sendiri. Setelah itu, Luo Zentian berkomentar bahwa teknik Jinding adalah teknik pemurnian tubuh terkuat yang pernah dilihatnya. Menerima penilaian seperti itu dari Luo Zentian sudah cukup untuk menunjukkan betapa hebatnya Master Surgawi Jin Dingtian. Zhou Yu menyipitkan matanya. Meski begitu, Luo Zentian akan jauh lebih tangguh daripada Master Surgawi Jin Dingtian ini. Memikirkan hal ini, Zhou Yu tiba-tiba punya pikiran. Apakah guru surgawi Jin Dingtian punya teman atau sesama murid di Yancheng? Mendengar Zhou Yu menanyakan hal ini, Wu Yue tiba-tiba menjadi cerah. Benar, aku ingat, lebih dari 1 dekade yang lalu, guru surgawi Jin Dingtian menerima seorang murid di Yancheng. Siapa namanya? Coba kupikirkan. Beberapa saat kemudian, Wu Yue menepuk pahanya. Benar, namanya Fang Chuan. Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Fang Chuan. Tampaknya guru surgawi Jin Dingtian datang untuk membalas dendam padanya. Zhou Yu tidak dapat menahan perasaannya yang terpecah antara tertawa dan menangis. Awalnya, dia membiarkan Fang Chuan pergi dengan maksud untuk menarik keluar Luo Zentian melalui keluarga Fang. Tanpa diduga, datanglah guru surgawi Jin Dingtian ini. Dia menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Baiklah, sebaiknya dia menemui Master Surgawi Jin Dingtian ini dan mengukur kekuatan Luo Zentian secara tidak langsung. Melihat reaksi Zhou Yu, Wu Yue tertegun dan bertanya. Zhou Yu, kenapa kamu tertawa? Zhou Yu menjawab sambil tersenyum. Guru surgawi Jin Dingtian telah datang untukku. Apa? Perkataan Zhou Yu menimbulkan ribuan gelombang. Semua orang menatap Zhou Yu dengan kaget. Zhou Yu mengangkat bahu. Saya punya masalah dengan keluarga Fang dari Yancheng, dan sepertinya guru surgawi Jin Dingtian dipanggil oleh Fang Chuan. Wu Yue, Jiaping, dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam. Sui Tianyu tidak bisa lagi duduk diam. Zhou Yu, kamu dalam masalah. Masalah apa? Tanya Zhou Yu. Sui Tianyu berkata dengan serius. Aku tahu kau telah mencapai alam bawaan agung, bahkan Liu Changfeng pun bukan tandinganmu, tapi guru surgawi Jin Dingtian bukanlah seorang ahli alam bawaan agung biasa. Dia melangkah ke alam bawaan agung puluhan tahun yang lalu, dan apa yang disebutkan oleh pemimpin kelompok dan yang lainnya tentang guru surgawi Jin Dingtian berasal dari 10 tahun yang lalu. Dalam 10 tahun ini, tidak ada yang tahu sejauh mana kemajuannya, mungkin, dia telah menyentuh ranah melampaui hal-hal biasa. Bahkan jika dia belum melangkah ke Transcending the Ordinary, dengan kultivasi mereka, para ahli biasa di alam bawaan agung mungkin tidak akan mampu bertahan 1 ronde pun melawan mereka. Wu Yue dan Jiaping juga mengangguk berulang kali. Pavilion Master Sui benar. Selain itu, ada hal lain lagi. Berkat teknik Jinding, Master Surgawi Jin Dingtian hampir tak terkalahkan di alam yang sama. Karena selama lawan tidak bisa menembus pertahanannya, dia bisa saja melelahkan lawan sampai ki sejatinya habis, lalu menghabisinya. Itulah aspek terkuat dari Master Surgawi Jin Dingtian. Zhou Yu mengangguk setuju. Masuk akal. Itu kedengarannya agak merepotkan. Wu Yue dan yang lainnya mengerutkan keningnya dalam-dalam. Meskipun guru surgawi Jin Dingtian juga seorang seniman bela diri, levelnya terlalu tinggi, di luar kendali kami para pemimpin kelompok kecil. Zhou Yu, kali ini, aku khawatir kita tidak bisa banyak membantu. Mari kita coba mengeluarkanmu dari Qinzu secara diam-diam. Tunggu dia meninggalkan Qinzu, lalu kamu bisa kembali. Petik 2. Hanya itu yang bisa kulakukan,
kata Wu Yue dengan sungguh-sungguh. Sui Tianyu dan yang lainnya juga mulai membujuk. Zhou Yu, sebaiknya kamu pergi sekarang. Kamu masih muda, tidak perlu mempertaruhkan nyawamu melawan seseorang yang hampir satu kakinya berada di dalam liang lahat. Memang, saat semua orang mendesaknya, Zhou Yu tersenyum tipis. Semuanya, saya menghargai kebaikan kalian. Meskipun guru surgawi Jin Dingtian memang tangguh, aku tidak akan melarikan diri tanpa melawan. Saya cukup penasaran untuk melihat sendiri seberapa kuat dia sebenarnya. Petik 2. Bab 216. Kembali ke Yancheng. Semua orang ingin membujuknya, tetapi Zhou Yu menghentikan mereka. Melihat sikap tegas Zhou Yu, semua orang merasa tidak berdaya. Baiklah, urusanku di sini sudah selesai, besok, aku berencana kembali ke Yancheng. Mengenai hal-hal di kota Yu, aku serahkan pada saudari Sue, saudari Lei, dan saudari Wu. Mulai sekarang, saya akan mengandalkan kalian semua untuk lebih membantu. Petik 2. Wu Yue dan Lei Mingshan dan yang lainnya buru-buru berkata. Tidak masalah, tenang saja. Denganku di sini, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Nona Song. Bagus. Hari berikutnya, saatnya mengucapkan selamat tinggal. Song Sue, Song Tian, Wu Yue, Sui Tianyu, dan yang lainnya datang menemuinya. Saat semua orang sedang berbicara, ponsel Sui Tianyu tiba-tiba berdering. Sui Tianyu berjalan ke samping dan menerima telepon. Setelah beberapa saat, dia kembali, wajahnya tampak agak tidak wajar. Zhou Yu, aku tidak akan kembali ke Yancheng bersamamu. Ada beberapa urusan di paviliun bambu yang harus saya tangani. Petik 2. Zhou Yu tertegun sejenak, lalu bertanya. Tianyu, apa yang terjadi? Apakah kamu butuh bantuanku? Sui Tianyu tertawa kecil. Ini hanya masalah kecil bagiku, namun, apa yang kau hadapi dengan Jin Dingtian bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Jika kamu bisa melewati ini dengan selamat, ingatlah untuk datang ke kota Wu, dan aku akan mengajakmu berkeliling. Zhou Yu terkekeh. Zhou Yu tidak terlalu memikirkannya dan berangkat kembali ke Yancheng. Di jalan, Zhou Yu menelepon Nyonya Yuzu, memintanya untuk membantu menjaga Song Sue. Nyonya Yuzu langsung setuju. Dengan pengaturan ini, kota Yu berada di bawah perlindungan pemimpin kelompok Wu Yue dan Jia Ping, serta dukungan dari Lei Mingshan, Chen Feiyang, dan Nyonya Yuzu. Jadi begitu situasi Song Sue stabil, struktur kekuasaan masa depan kota Yu juga akan terbentuk. Perjalanan ke kota Yu ini tidak sia-sia. Sekembalinya ke Yancheng, urusan pertama adalah mengurus Jin Dingtian dan, selanjutnya, menyelesaikan masalah keluarga Fang sepenuhnya. Hal kedua adalah tentang Lian Huaseng. Orang di balik penghentian pasokan pasir adalah Lian Huaseng, dan sampai dia ditangani, masalah tersebut tidak terselesaikan. Begitu Zhou Yu tiba kembali di Yancheng, dia segera pergi menemui Zhao Jianfeng. Zhao tua, apakah ada sesuatu yang terjadi di Yancheng saat aku pergi? Zhao Jianfeng tersenyum dan berkata, saat ini suasananya cukup damai. Jika ada acara besar, itu adalah Lin Family Group. Grup keluarga Lin baru-baru ini berhasil mengatasi masalah keuangan mereka, dan manfaat penggabungan dengan grup Zhongsheng secara bertahap terlihat. Perkembangan grup ini maju pesat setiap hari. Petik 2. Semua orang di keluarga Lin lebih sibuk dari sebelumnya. Zhou Yu agak terkejut. Dia mengira setelah konspirasi di kota Yu digagalkan, Lian Huaseng akan menciptakan masalah baru, tetapi tanpa diduga, tidak ada gerakan darinya. Kurangnya aktivitas darinya membuat Zhou Yu merasa semakin tidak yakin. Zhao tua, apakah kamu kenal orang ini, Lian Huaseng? Zhao Jianfeng mengangguk. Tentu saja, dia pernah menjadi penguasa absolut dunia bawah Yancheng dan tokoh terkemuka di Yancheng. Namun, dia tiba-tiba menghilang, dan dunia bawah Yancheng juga terpecah menjadi beberapa faksi, kehilangan kejayaan masa lalu. Petik 2. Zhao tua, bisakah kau menemukannya? Zhao Jianfeng merenung sejenak. Saya akan meminta seseorang untuk bertanya terlebih dahulu. Namun untuk sosok seperti itu, begitu dia bersembunyi, saya khawatir dia akan sangat sulit ditemukan. Petik 2. Zhou Yu mengangguk untuk menunjukkan pemahamannya, lalu mengganti pokok bahasan. Zhao tua, apakah ada pergerakan dari keluarga Fang akhir-akhir ini? Keluarga Fang. Zhao Jianfeng terkejut. Ngomong-ngomong soal keluarga Fang, sejak kau membunuh majikan kedua mereka terakhir kali, Fang Jianming dan putranya belum muncul di Yancheng. Mereka mungkin juga bersembunyi. Apakah kamu juga perlu menemukan mereka? Zhou Yu tersenyum dan berkata, itu tidak perlu. Jika tebakanku benar, keluarga Fang akan segera muncul. Oh. Zhao Jianfeng tersenyum dan bertanya, mengapa kamu berkata begitu? Putra Fang Jianming, Fang Chuan, telah menikahi seorang guru bernama Jin Dingtian, konon, dia sudah memasuki wilayah negara Qin, seharusnya dia akan segera tiba di Yancheng. Ekspresi Zhao Jianfeng berubah drastis, dan dia tiba-tiba berdiri. Apa katamu? Jin Dingtian. Jelas, Zhao Jianfeng juga tahu siapa orang ini.
Ini buruk. Zhou Yu, kamu harus segera melarikan diri. Zhou Yu agak geli. Apakah reputasi Jin Dingtian sebegitu hebatnya? Mengapa orang-orang ini begitu ketakutan saat mendengar tentang Jin Dingtian? Mengapa? Hanya karena dia sangat kuat, tanya Zhou Yu. Zhao Jianfeng berkata dengan serius. Jin Dingtian lebih dari sekadar kuat. Saya punya informasi rahasia. 3 tahun lalu, Jin Dingtian mengambil tindakan sekali. Lawannya adalah seorang penguasa alam bawaan, dan hampir berada di puncak alam bawaan, tidak kurang. Akibatnya, dikatakan bahwa Jin Dingtian berdiri diam dan membiarkannya menyerang 3 kali, namun dia gagal melukai Jin Dingtian sedikitpun. Pada akhirnya, hanya dengan 1 pukulan, Jin Dingtian membunuhnya. Petik 2. Zhou Yu mengangguk. Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, tampaknya Jin Dingtian tidak hanya omong kosong. Zhou Yu berkata sambil tersenyum. Zhao tua, jangan khawatir, aku punya ide yang jelas tentang apa yang kulakukan. Kamu bantu aku mencari informasi lebih lanjut tentangnya. Zhao Jianfeng sangat memahami kepribadian Zhou Yu dan mendesah tak berdaya. Baiklah kalau begitu. Feier ada di kota provinsi, aku akan menyuruhnya menggunakan sumber daya keluarga Zhao untuk mengawasi pergerakan pria itu juga. Terima kasih, Zhao tua. Setelah meninggalkan kediaman Zhao, Zhou Yu akhirnya kembali ke keluarga Lin. Saat melihat Zhou Yu kembali, mata Lin Luoluo mula-mula menampakkan sedikit kegembiraan, tetapi kemudian dia memasang wajah tegas dan berkata, kamu pergi selama 7 atau 8 hari, kupikir kamu tidak berencana untuk kembali sama sekali. Zhou Yu tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak kembali padahal aku belum menikahi istriku. Wajah Lin Luoluo memerah, lalu dia melotot ke arahnya. Ada urusan yang harus diselesaikan di kelompok, aku pergi dulu. Setelah berbicara, dia segera keluar. Zhou Yu terkekeh pada dirinya sendiri. Tampaknya Lin Luoluo tidak lagi menolaknya. Bab 217. Jari api yang meledak. Saat itu, Lin Chaodong turun dari atas dan melihat Zhou Yu, berkata dengan gembira. Zhou Yu, kamu kembali. Kakek, aku baru saja kembali. Bagus, bagaimana kabarmu di kota Yu? Zhou Yu menjawab sambil tersenyum. Semuanya sudah beres. Tidak akan ada lagi gangguan dalam pasokan pasir. Bagus sekali, kamu telah bekerja keras dalam perjalanan ini. Setelah mengobrol dengan Lin Chaodong sebentar, Zhou Yu pergi ke halaman belakang villa. Lu Wuya segera berdiri dan menghampiri Zhou Yu. Zhou Yu, kamu kembali. Hehe, Paman Lu. Bagaimana pemulihan cedera Anda selama ini? Lu Wuya berkata dengan gembira, sejak perawatan terakhir, saya telah menggunakan obat sesuai resep yang Anda tinggalkan, dan saya pulih dengan cepat. Aku punya firasat bahwa dalam setengah bulan lagi, aku akan bisa kembali ke alam bawaan agung. Zhou Yu mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Senang mendengarnya. Paman Lu, aku akan berlatih di hutan bambu. Tolong bantu saya menjaga di luar dan jangan biarkan siapapun masuk. Petik 2. Tentu, tidak masalah. Teruskan. Petik 2. Zhou Yu mengangguk dan masuk ke dalam. Kali ini, tujuan Zhou Yu berlatih adalah telapak api yang diperolehnya dari Taois hantu. Setelah Wu Yue menyerahkannya kepada Zhou Yu membolak-baliknya dan menemukan bahwa itu bukan buku petunjuk teknik kultivasi tetapi teknik manipulasi Qi. Lebih tepatnya, itu adalah teknik untuk ledakan ekstrim Qi sejati, khususnya cocok untuk Qi sejati atribut api. Semakin dalam seseorang memahami teknik manipulasi Qi ini, semakin besar pula kekuatan Qi sejati yang sama ketika dilepaskan. Jurus telapak api yang diperagakan oleh Ghost Daoist hanyalah penerapan dasar dari teknik ini, paling-paling hanya bisa dianggap menguasai permukaan saja. Zhou Yu duduk bersila dan mulai memahami. Waktu berlalu cepat, dan tak lama kemudian, malam pun tiba. Setelah seharian penuh pemahaman, Zhou Yu telah sepenuhnya memahami teknik semburan Qi sejati yang tercatat dalam manual rahasia. Dia mulai mencoba mengeksekusinya. Zhou Yu diam-diam mengalirkan Qi sejatinya, memampatkan seluruh tenaganya ke telapak tangannya, lalu menamparnya dengan ganas. Ledakan. Sebatang bambu besar di depannya patah. Di luar, Lu Wuya yang sedang berjaga mendengar keributan dari dalam hutan bambu, matanya pun terbuka lebar, lalu dia melihat ke arah dalam hutan. Ketika dia melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam, keheranan muncul di wajahnya. Teknik yang sangat mendominasi. Namun, Zhou Yu tidak puas. Dia menatap telapak tangannya dan berkata dengan serius. Kekuatannya masih belum cukup. Jika hanya memiliki tingkat kekuatan ini, maka tidak ada bedanya dengan teknik bela diri biasa. Itu jauh dari melepaskan kekuatan ledakan yang seharusnya dimiliki oleh atribut api Qi sejati. Petik 2. Dengan serangan telapak tangan seperti itu pada Master Surgawi Jin Dingtian, mungkin akan terasa seperti geli. Zhou Yu merenung sambil terus mencoba. Sepanjang malam, percikan api sesekali berkelebat di hutan bambu. Menjelang tengah malam, Zhou Yu tiba-tiba menamparkan dahinya. Sialan,
Aku telah disesatkan oleh Taois hantu itu. Jika kita ingin mencapai ledakan ekstrim, maka kita harus berupaya untuk memampatkannya hingga batas maksimal. Dan jika itu kompresi pamungkas, kita tidak boleh menggunakan telapak tangan. Setelah berkata demikian, Zhou Yu tiba-tiba mengulurkan jarinya. Kilatan merah menyala melintas di ujung jarinya. Saat berikutnya, meteor api melesat keluar dan meledak. Pukulan jari ini tidak sekuat pukulan telapak tangan sebelumnya. Jari ini langsung masuk ke tanah di dalam hutan bambu. Sesaat kemudian, terdengar getaran dari tanah. Zhou Yu menjelajah dengan indera ketuhanannya. Lebih dari 30 meter di bawah tanah, sebuah lubang seluas lebih dari 30 meter persegi telah diledakkan. Ekspresi puas akhirnya muncul di wajah Zhou Yu. Lebih seperti itu. Mulai sekarang, jurus ini akan disebut jari api meledak. Petik 2. Berubah dari telapak tangan ke jari, kekuatannya sudah mencapai maksimum pada tahap ini. Untuk meningkatkan kekuatan lebih jauh, satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan kualitas ki sejati. Petik 2. Nether Fire Truki yang dikembangkan Zhou Yu sudah sangat hebat kekuatannya. Jika mengandalkan pengolahan untuk perbaikan, mungkin diperlukan waktu sedikitnya 20 hingga 30 tahun. Zhou Yu tidak bisa menunggu selama itu. Dia menggerakkan pikirannya dan mengeluarkan 6 botol giok kecil. Botol-botol giok kecil ini diperoleh dari Ghost Daoist, berisi obat spiritual bunga 3 api yang berharga. Bunga ini sangat cocok untuk menumbuhkan atribut api ki sejati. Awalnya, bunga 3 api dapat dikombinasikan dengan bahan obat lain untuk membuat pil yang secara khusus meningkatkan kualitas atribut api ki sejati. Tetapi pengumpulan bahan-bahan obat akan memakan waktu lama, dan Zhou Yu tidak bisa menunggu, jadi dia memutuskan untuk langsung menggunakan bunga 3 api untuk berkultivasi. Dia mengeluarkan 1 bunga 3 api dan langsung menelannya. Dalam sekejap, tubuh Zhou Yu mulai memerah. Seolah-olah tubuhnya telah menjadi tungku. Zhou Yu mengedarkan Nether Fire Truki-nya hingga mencapai kapasitas penuh, menyerap kekuatan obat. 1 jam kemudian, tubuhnya berangsur-angsur kembali normal. Pada saat itu, Zhou Yu mengangkat jarinya dan menunjuk. Ledakan. Kali ini, tanah memancarkan getaran yang dalam, jauh lebih besar dari sebelumnya. Zhou Yu menyapukannya dengan indera ketuhanannya, dan tak lama kemudian senyum puas muncul di wajahnya. Memang, kekuatannya meningkat banyak. Zhou Yu mengambil botol giok kedua, mengeluarkan bunga 3 api di dalamnya, dan menelannya lagi. Saat Zhou Yu asyik berkultivasi, sesosok tokoh kuat tiba di keluarga Lin di kota provinsi. Lin Zhaoxuan dan Lin Zhaogui dari keluarga Lin, bersama dengan semua keturunan langsung, berkumpul di aula utama. Di bawah tatapan penuh hormat mereka, seorang tetua berambut emas melangkah masuk. Meski wajahnya memperlihatkan usianya, seluruh tubuhnya memancarkan kualitas metalik yang luar biasa, terutama saat ia berjalan ke arah mereka, yang hampir membuat anggota keluarga Lin kesulitan bernapas. Seolah-olah bukan seorang manusia, melainkan sebuah raksasa baja yang ditempa menjadi kuali besar tengah mendekati mereka. Orang ini tidak lain adalah guru surgawi Jin Dingtian. Bab 218. Sembunyi. Lin Zhaoxuan dengan hormat berkata, "Kedatangan Grandmaster Jin Dingtian ke keluarga Lin kami benar-benar menambah kemegahan rumah tangga kami." "Grandmaster, silakan duduk." Anggota keluarga Lin lainnya juga memandang Grandmaster Jin Dingtian dengan penuh hormat. Pengaruh seseorang seperti Grandmaster Jin Dingtian telah melampaui 4 dari 7 keluarga besar terakhir di kota provinsi, dan mampu membangun hubungan baik dengannya dapat menggandakan kekuatan keluarga manapun di antara 7 keluarga besar dalam sekejap. Keluarga Lin di kota provinsi, dari atas ke bawah, tentu saja tidak berani mengabaikan. Grandmaster Jin Dingtian memasang ekspresi bangga dan mengambil tempat duduk utama tanpa ada yang menantang, lalu dia berkata dengan acuh tak acuh. "Di mana Lei Guangsong?" Lei Guangsong, disebutkan oleh Grandmaster Jin Dingtian, adalah tulang punggung keluarga Lin di kota provinsi tersebut. Alasan mengapa keluarga Lin di kota provinsi dapat menduduki peringkat teratas di antara 7 keluarga besar sebagian besar karena Lei Guangsong yang berdiri di belakang mereka. Lin Zhaoxuan buru-buru menjawab. Grandmaster Lei telah kembali ke kampung halamannya untuk beberapa urusan dan telah meninggalkan Qinzhou selama lebih dari sebulan. Grandmaster Jin Dingtian mengerutkan kening. "Sayang sekali. Aku sudah lama mendengar bahwa tinju petir surgawi, milik Lei Guangsong memiliki kekuatan 10.000 guntur. Aku bermaksud untuk bertukar beberapa jurus dengannya selama perjalanan menyendiri ini. Sepertinya tidak ada kesempatan sekarang." Petik 2. Lin Zhaoxuan segera tersenyum dan berkata, "Grandmaster, tidak perlu menyesal. Meskipun Heavenly Thunder Fist milik Grandmaster Lei tidak dapat dihentikan, pertahanan seni Jindingmu sungguh menakjubkan. Aku berasumsi Grandmaster Lei tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia jelas bukan tandinganmu." Kata-kata Lin Zhaoxuan sangat disukai oleh Grandmaster Jin Dingtian. Dia dengan sombong berkata, "Tentu saja. Baru-baru ini, saya mendapatkan wawasan dan semakin meningkatkan seni Jinding saya.
Aku tidak berani mengklaim bahwa aku tak tertandingi di seluruh negeri naga, tetapi setidaknya di antara semua master alam bawaan di Qinzhou, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Selamat, Grandmaster. Lin Zhaoxuan segera berdiri dan berkata. Anggota keluarga Lin juga mengucapkan selamat kepadanya satu demi satu. Ekspresi wajah Grandmaster Jin Dingtian menjadi semakin bangga. Lin Zhaoxuan memperhatikan ekspresi Grandmaster Jin Dingtian dan, melihat bahwa waktunya tepat, dia segera berbicara. Grandmaster, kali ini aku bertanya kepadamu, apakah ada permintaan kecil dari keluarga Lin? Jika Grandmaster dapat membantu keluarga Lin kami pasti akan memberikan hadiah yang besar sebagai balasannya. Petik 2. Grandmaster Jin Dingtian berkata dengan acuh tak acuh. Apa itu? Berbicara. Petik 2. Lin Zhaoxuan melirik Lin Zhaogui, yang langsung berdiri, datang di depan Grandmaster Jin Dingtian, lalu berlutut sambil terisak. Grandmaster, saya adalah tetua ketiga dari keluarga Lin, cucu saya Lin Yuntian dibunuh oleh seorang pemuda di Yancheng baru-baru ini. Anak muda ini tidak hanya tidak menunjukkan rasa penyesalan, tetapi dengan mengandalkan keterampilan bela dirinya, dia datang ke keluarga Lin kami untuk memamerkan kekuatannya. Petik 2. Keluarga Lin kami benar-benar tidak bisa menerima penghinaan ini. Grandmaster, kumohon balaskan dendam untuk cucuku. Setelah Lin Zhaogui selesai berbicara, dia bahkan membenturkan kepalanya ke tanah 3 kali ke arah Grandmaster Jin Dingtian. Grandmaster Jin Dingtian menyipitkan matanya. Anak muda yang kamu sebutkan, apakah dia bernama Zhou Yu? Lin Zhaogui buru-buru mengangguk. Ya, Grandmaster, Anda juga tahu tentang anak muda ini. Grandmaster Jin Dingtian berkata dengan dingin. Kunjungan saya ke Qinzhou kali ini justru untuk membasmi orang ini. Anak muda ini telah membunuh adikku dan hampir memusnahkan keluarga muridku. Kau tak perlu bicara lagi, aku tak akan membiarkan anak muda ini lolos. Petik 2. Lin Zhaogui dan yang lainnya, setelah mendengar kata-kata ini, mula-mula tertegun, lalu langsung menunjukkan kegembiraan. Mereka tidak menyangka Zhou Yu berani membunuh adik junior Grandmaster Jin Dingtian. Hahaha. Perbuatan surga seringkali dapat dimaafkan, sedangkan kesalahan kita sendiri tidak. Zhou Yu kali ini, hancur. Grandmaster, dengan seranganmu, anak muda ini pasti akan hancur. Jika memungkinkan, tolong jangan biarkan dia mati dengan mudah. Anak muda yang sombong seperti ini harus disiksa habis-habisan, dibuat menderita segala macam kesengsaraan, dan dibuat menyesal telah datang ke dunia ini. Kebencian dan kemarahan yang mendalam memenuhi mata Lin Zhaogui. Tentu saja. Grandmaster Jin Dingtian berkata dengan dingin. Besok, aku akan berangkat ke Yancheng untuk mengambil nyawa anak muda itu. Di sebuah pertanian yang tidak mencolok di pinggiran Yancheng. Fang Chuan dan ayahnya Fang Jianming bersembunyi di sini. Sejak terakhir kali Qian Wei dan yang lainnya terbunuh, Fang Chuan telah melarikan diri dengan kacau, dan mereka bersembunyi di jurang terpencil ini sejak saat itu, tersembunyi selama hampir setengah bulan. Selama setengah bulan ini, Fang Chuan telah menghubungi gurunya, Grandmaster Jin Dingtian. Baru saja sebelumnya, dia akhirnya melakukan kontak. Pada saat ini, Fang Chuan menutup telepon, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Ayah, guruku, Grandmaster Jin Dingtian, sudah tiba di kota provinsi. Besok, dia akan berangkat ke Yancheng. Fang Jianming, ketika mendengar ini, sangat gembira, air mata mengalir di wajahnya. Bagus, bagus. Kami telah bersembunyi di tempat terkutuk ini selama hampir setengah bulan sekarang. Grandmaster akhirnya datang. Kita tidak perlu bersembunyi lagi. Chuan, kamu atur saja, besok kita akan pergi menyambut Grandmaster. Kali ini, kita harus membuat Zhou Yu membayar harganya. Kita harus mendapatkan kembali semua yang telah hilang dari keluarga Fang dari anak muda itu, 1000 kali lipat. Kemarahan berkobar di mata Fang Chuan. Ayah, tenang saja, aku akan meminta tuanku untuk mengampuni nyawanya dan menyerahkannya kepadaku, aku ingin menyiksanya dengan benar. Bagus, bagus, pergi dan aturlah. Ya, ayah. Bab 219. Pergerakan dari semua sisi. Di semak bambu di luar villa keluarga Lin. Di depan Zhou Yu, 6 botol giok kecil tergeletak sembarangan, semuanya kosong. Dalam semalam, Zhou Yu telah menelan 6 bunga Sanyan. Khasiat 6 bunga Sanyan telah membuat kualitas Netherfire Truki milik Zhou Yu berkali-kali mengalami terobosan, dan kini, dia hanya selangkah lagi mencapai tingkat kesempurnaan agung. Pada saat ini, meskipun tingkat kekuatannya masih dalam tahap kesempurnaan agung bawaan, kekuatannya telah meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan malam sebelumnya. Keesokan paginya, Zhou Yu berhenti berkultivasi dan berjalan keluar dari semak bambu dengan semangat yang bersemangat. Ketika melihat Zhou Yu muncul, Lu Wuya segera mendekat, berseru kagum. Saya telah menjalani lebih dari separuh hidup saya, dan hari ini benar-benar membuka mata saya. Zhou Yu, keterampilan bela diri yang kamu kembangkan tadi malam benar-benar mengerikan. Zhou Yu tersenyum sedikit. Kau menyanjungku, Paman Lu.
Jika Anda tertarik, saya bisa mengajari Anda. Petik 2. Lu Wuya tersenyum kecut. Tidak, aku tahu batas kemampuanku sendiri, aku tidak bisa mempelajarinya. Zhou Yu hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba teleponnya berdering. Itu dari Zhao Feier. Dia menekan tombol jawab. Zhou Yu, ini berita buruk. Ada apa? Saya baru saja mendapat pesan dari kakek buyut saya. Dia berkata bahwa guru surgawi Jin Dingtian pergi ke keluarga Lin di kota provinsi tadi malam, dan hari ini, dia berangkat ke Yancheng. Petik 2. Kilatan cahaya tajam melintas di mata Zhou Yu. Benarkah begitu? Bagus, aku sudah menunggunya. Petik 2. Zhao Feier menjadi cemas. Zhou Yu, kakek buyutku berkata bahwa orang seperti guru surgawi Jin Dingtian tidak boleh tersinggung. Dia ingin kamu segera meninggalkan Yancheng, dan jika keadaan semakin buruk, datanglah ke keluarga Zhao di kota provinsi, dia punya cara untuk melindungimu. Petik 2. Zhou Yu tersenyum sedikit. Feier, mohon ucapkan terima kasih kepada tetua Zhao atas niat baiknya. Namun, aku tidak punya niat untuk mencalonkan diri. Zhou Yu. Zhao Feier ingin terus membujuk. Zhou Yu langsung menyela. Feier, saudara-saudaraku dan teman-temanku semuanya ada di Yancheng. Jika aku lari, mereka akan mendapat masalah. Petik 2. Jadi, tidak perlu membujukku lagi, aku pasti tidak akan pergi. Zhao Feier tampak cemas namun tidak berdaya. Saat keduanya sedang berbicara di telepon, di pintu masuk jalan raya Yancheng, lebih dari selusin Mercedes sedang menunggu. Fang Chuan dan Fang Jianming terus melihat ke arah pintu masuk jalan raya, menunggu dengan cemas. Pada saat itu, sebuah Bentley melaju ke arah bawah. Kegembiraan terpancar di mata Fang Chuan saat dia cepat melangkah maju dan berlutut di tanah. Bentley itu berhenti, pintu terbuka, dan Master Surgawi Jin Dingtian melangkah keluar. Air mata mengalir di wajah Fang Chuan saat dia merangkak ke arah Jin Dingtian, berlutut. Guru, akhirnya aku menunggu kedatanganmu. Kakak laki-laki saya Yong Yuan, Paman Qian Wei. Mereka, semuanya mati. Guru Surgawi Jin Dingtian melangkah mendekati Fang Chuan. Wajahnya dingin, dan matanya berkilauan dengan cahaya yang dinginkan. Chuaner, aku sudah tahu tentang masalah ini, katanya. Yakinlah, kali ini, aku pasti akan membunuh Zhou Yu untuk membalaskan dendam Yong Yuan dan saudara Qian. Kemarahan membara di mata Fang Chuan. Terima kasih, Guru. Ayah, ini ayahku, kakinya lumpuh oleh binatang buas Zhou Yu. Tolong obati dia. Petik 2. Guru Surgawi Jin Dingtian mendekati Fang Jianming. Fang Jianming gemetar karena kegirangan. Guru Surgawi. Karena tidak dapat berdiri untuk menyambutmu. Guru Surgawi Jin Dingtian melambaikan tangannya. Sambil berbicara, dia memeriksa luka Fang Jianming. Sesaat kemudian, dia berkata, Meridian kaki ayahmu telah disegel oleh teknik penyegelan meridian. Aku tidak ahli dalam membatalkannya, tapi beginilah yang akan kulakukan, Chuan, aku akan memberimu alamat. Kamu pergi dan panggil paman keduamu, dia bisa merawat ayahmu. Setelah perawatannya selesai, barulah kau akan berurusan dengan Zhou Yu. Mendengar ini, Fang Chuan buru-buru menyampaikan rasa terima kasihnya. Ya, Guru. Berita kedatangan Master Surgawi Jin Dingtian di Yancheng bagaikan batu besar yang dilemparkan ke danau yang tenang, yang langsung menarik perhatian seluruh dunia seni bela diri Qinzu. Di kota provinsi keluarga Liu, seorang pria tua berambut putih sedang menyeruput teh di pavilion. Dia tidak lain adalah Penatua Liu. Ketenaran Penatua Liu tersebar luas, semua orang di kota provinsi dan di seluruh Qinzu mengenalnya. Pada saat itu, seorang pelayan keluarga Liu mendekati tetua Liu. Penatua Liu, Guru Surgawi Jin Dingtian telah tiba di Yancheng, lapor pelayan itu. Penatua Liu tertawa dingin. Bagus. Karena beberapa hal, aku belum bisa berurusan dengan Zhou Yu akhir-akhir ini. Saya berencana untuk mengurus anak ini setelah saya punya waktu luang. Tapi sekarang Tuan Surgawi Jin Dingtian sudah pergi ke sana, biarkan dia yang mengurus anak itu. Petik 2. Pergilah, kirim pesan pada Master Surgawi Jin Dingtian, katakan padanya aku menginginkan kepala Zhou Yu. Ya, tetua Liu. Di keluarga Zhao Yancheng, Zhao Jianfeng dan Zhao Heng sedang berada di ruang kerja. Zhao Heng berbicara dengan ekspresi serius. Ayah, Guru Surgawi Jin Dingtian sudah tiba di Yancheng. Tapi Zhou Yu tidak mau pergi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhao Jianfeng menghela nafas dan berkata, tidak ada jalan lain, Zhou Yu di usia semuda itu sudah memiliki kultivasi alam bawaan agung, wajar baginya untuk merasa bangga dan tidak ingin pergi. Namun, Master Surgawi Jin Dingtian ini benar-benar bukan ahli bawaan biasa. Zhou Yu telah menyelamatkanku berkali-kali, menyelamatkan keluarga Zhao kita. Apapun yang terjadi, kita harus memikirkan cara untuk menjaganya tetap aman. Petik 2. Zhao Heng dengan cepat bertanya. Terselesaikan, Zhao Jianfeng berkata. Saya akan menelepon Tuan.
Gao Dan memintanya untuk bergerak melindungi Zhou Yu. Petik 2. Zhao Heng dengan cepat menambahkan. Benar sekali, saat ini hanya Tuan Gao mungkin bisa menjaga Zhou Yu tetap aman. Petik 2. Tepat saat Zhao Jianfeng hendak menelepon, seorang pelayan datang melaporkan. Tuan, ada tamu yang datang, mengaku dari keluarga Gao. Zhao Jianfeng dan putranya terkejut dan bergegas menyambut tamu tersebut. Sesampainya di aula resepsi, mereka melihat seorang pria parubaya berjas duduk di kursi. Pria ini adalah Gao Yingxiang. Gao Yingxiang, dari salah satu dari 7 keluarga besar di kota provinsi, keluarga Gao, adalah salah satu tokoh berpengaruh dalam keluarga tersebut. Zhao Jianfeng dan putranya bergegas menghampirinya. Gao, aku baru saja hendak mencarimu. Kenapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya bahwa kamu? Gao Yingxiang memotong Zhao Jianfeng. Zhao tua, kudengar keluarga Zhao Dianchengmu punya hubungan baik dengan seseorang bernama Zhou Yu, kan? Zhao Jianfeng dengan cepat menjawab. Ya, Tuan. Gao, Zhou Yu masih muda tapi memiliki. Zhao Jianfeng tidak menyelesaikan kalimatnya sebelum Gao Yingxiang memotongnya. Zhao tua, aku datang ke Yancheng secara pribadi untuk memberitahumu, sebelum Tuan Surgawi Jin Dingtian menyerang Zhou Yu, kau harus benar-benar memutuskan semua hubungan dengannya, dan tidak boleh ada hubungan lagi dengannya. Mendengar kata-kata ini, Zhao Jianfeng dan putranya tercengang. Bab 220. Putus cinta. Wajah Zhao Jianfeng berubah agak tak sedap dipandang. Gao Yingxiang berkata dengan dingin. Gao tua, kamu telah melewati banyak badai. Bagaimana kamu bisa menanyakan pertanyaan yang begitu naif? Kamu pasti tahu siapa Master Surgawi Jin Dingtian. Dengan keluarnya guru Surgawi Jin Dingtian dari pengasingannya, ketujuh keluarga besar di kota provinsi tersebut telah mengulurkan cabang zaitun kepadanya. Pada saat kritis ini, keluarga Gao tidak mampu menanggung kecelakaan apapun. Petik 2. Saya telah mengetahui bahwa guru Surgawi Jin Dingtian telah datang ke Yancheng untuk melenyapkan seseorang bernama Zhou Yu. Selagi guru Surgawi Jin Dingtian masih belum menyadarinya, kau harus memutuskan semua hubungan dengan Zhou Yu. Jika guru Surgawi mengetahui hubunganmu dengan Zhou Yu, dia pasti akan melampiaskan amarahnya kepadamu, yang pada akhirnya akan memengaruhi keluarga Gaoku. Petik 2. Apakah aku sudah menjelaskannya dengan jelas? Gao Yingxiang menambahkan dengan dingin. Wajah Zhao Jianfeng menjadi pucat. Gao, aku mengerti maksudmu, tapi menurutku bukan pilihan terbaik untuk bertaruh pada Master Surgawi Jin Dingtian. Petik 2. Gao, kamu mungkin tidak tahu. Zhou Yu, meskipun usianya muda, memiliki keterampilan medis yang tak tertandingi dan penguasaannya terhadap seni bela diri sangat tinggi. Dia adalah seorang jenius yang langka. Gao Yingxiang tiba-tiba memotong Zhao Jianfeng. Ada banyak jenius muda di dunia ini, tapi berapa banyak yang seperti guru Surgawi Jin Dingtian? Saya peringatkan kalian, sikap keluarga Gao terhadap guru Surgawi Jin Dingtian adalah berusaha dengan segala cara untuk memenangkan hatinya, dan bahkan jika kita tidak berhasil, kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Inilah intinya. Nada bicara Gao Yingxiang tidak terbantahkan. Wajah Zhao Jianfeng berubah menjadi sangat tidak sedap dipandang. Gao Yingxiang melanjutkan. Karena kejadian di masa lalu sudah terjadi, aku tidak akan membahasnya lagi. Sekarang, siapkan hadiah yang murah hati dan ikuti aku untuk menemui guru Surgawi Jin Dingtian, untuk meminta maaf dan menunjukkan posisi keluarga Gao. Petik 2. Zhao Jianfeng terdiam. Dia bertukar pandang dengan Zhao Heng, mata mereka berkomunikasi sebentar, lalu, sambil menarik napas dalam-dalam, dia berkata. Gao, dalam hal ini, keluarga Zhao saya, sayangnya, tidak bisa mematuhinya. Petik 2. Ekspresi Gao Yingxiang menjadi gelap. Zhao Jianfeng. Apa yang kamu katakan? Zhao Jianfeng berbicara dengan tegas. Gao, keluarga Zhaoku tidak akan pernah meninggalkan Zhou Yu. Petik 2. Gao Yingxiang menatap Zhao Jianfeng dengan dingin. Jika guru Surgawi Jin Dingtian, yang selalu suka membasmi akar-akarnya, tahu kau memilih mati bersama Zhou Yu, silakan saja. Mulai hari ini, keluarga Gao tidak akan lagi melindungi keluarga Zhaomu. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Gao Yingxiang mendengus dingin, berdiri, dan melangkah pergi. Zhao Jianfeng memperhatikan sosok Gao Yingxiang yang menjauh dengan ekspresi rumit. Kali ini, keluarga Zhao-nya telah benar-benar menyinggung keluarga Gao hingga mati. Jika Zhou Yu benar-benar dibunuh oleh guru Surgawi Jin Dingtian kali ini, maka tamatlah sudah keluarga Zhao. Namun, Zhao Jianfeng tidak menyesal. Dia mengangkat teleponnya dan menelepon Zhou Yu. Zhou Yu, guru Surgawi Jin Dingtian telah tiba di Yancheng. Zhou Yu mengangguk dan berkata, Zhao tua, aku sudah tahu. Zhao Jianfeng berkata dengan sungguh-sungguh. Zhou Yu, maafkan aku. Saya ingin meminta bantuan Gao Yingxiang, tetapi dia tidak bersedia menentang guru Surgawi Jin Dingtian. Keluarga Zhao saya telah putus dengan Gao Yingxiang. Kali ini,
saya khawatir saya tidak dapat banyak membantu Anda. Petik 2. Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Siapa Gao Yingxiang? Dia adalah anggota keluarga Gao di kota provinsi, dan juga pendukung utama keluarga Zhao kami di Yancheng. Pendapatnya sepenuhnya mewakili pendapat kepala keluarga Gao. Petik 2. Jadi begitu. Zhou Yu tersenyum tipis. Zhao tua, kau telah memutuskan hubungan dengan keluarga Gao demi aku. Itu bukan perdagangan yang berharga. Bagaimana jika saya benar-benar tidak dapat mengalahkan Master Surgawi Jin Dingtian? Kamu juga akan terseret ke bawah. Zhao Jianfeng berkata dengan semangat. Zhou Yu, keluarga Zhaoku bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Berkatmu, kehidupan lamaku dan keluarga Zhao dapat terjaga hingga saat ini. Hidup selama ini sudah merupakan suatu keuntungan. Jika perlu, kita akan mati bersama. Petik 2. Arus hangat mengalir melalui hati Zhou Yu. Tuan tua Zhao Jianfeng, pada tingkat tertentu, sangat mirip dengan orang tua itu. Anda terlalu baik, tetua Zhao, kata seseorang. Seorang guru surgawi Jin Dingtian saja tidak cukup untuk membuat kita semua mati bersama, tambahnya. Zhou Yu tersenyum dan berkata, keluarga Fang. Fang Chuan dan ayahnya Fang Jianming telah mengundang guru surgawi Jin Dingtian ke keluarga Fang. Kembali ke rumahnya setelah hampir setengah bulan, Fang Jianming tidak dapat menahan kegembiraannya. Tak lama setelah mereka tiba di kediaman keluarga Fang, sebuah mobil lain melaju ke kediaman mereka. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria berusia 50-an keluar. Saat melihat orang ini, Fang Chuan segera berlutut untuk menyambutnya. Paman kedua guru. Pria ini adalah paman guru kedua Fang Chuan dan sesama murid guru surgawi Jin Dingtian, Huang Li. Huang Li mengangguk. Selama ini saya mengasingkan diri untuk menyempurnakan ilmu pengobatan. Saya tidak tahu peristiwa sebesar itu telah terjadi di keluarga Anda. Zhou Yu ini telah dibuat terdengar sangat luar biasa. Apakah dia benar-benar luar biasa? Bahkan sang kakak pun khawatir. Fang Chuan berkata sambil menitikkan air mata. Paman master kedua, pemuda ini memang tangguh. Baik kakak Yong maupun paman Qian meninggal di tangannya. Petik 2. Guru sudah setuju untuk membantuku membalaskan dendam mereka. Sekarang, saya meminta Anda, paman kedua guru, untuk merawat kaki ayah saya. Petik 2. Huang Li mengangguk lagi. Pimpin jalan, mari kita lihat, perintahnya. Fang Chuan membawa Huang Li ke kamar Fang Jianming. Fang Jianming sedang berbaring di tempat tidur, berjuang untuk bangun. Huang Li melambaikan tangannya agar dia tetap berbaring, lalu mulai memeriksanya. Setelah pemeriksaan menyeluruh, Huang Li berkata, teknik penyegelan meridian. Teknik penyegelan meridian yang sangat cerdas. Apakah ini dilakukan oleh Zhou Yu itu? Fang Chuan cepat mengangguk dan berkata, paman kedua, teknik penyegelan meridian ini, bisakah kau membatalkannya? Huang Li berkata dengan bangga. Tentu saja. Meskipun teknik penyegelan meridian Zhou Yu ini agak unik, menurutku, paling banter itu bisa dianggap layak. Sambil berkata demikian, Huang Li memulai perawatan. Dia mengeluarkan jarum akupuntur dan mulai menusukkannya ke kaki Fang Jianming. Setengah jam kemudian, Huang Li menyimpan jarum perak itu. Baiklah, Tuan. Fang, kamu bisa mencoba berdiri dan melangkah beberapa langkah. Petik 2. Fang Jianming dengan hati-hati bangkit dari tempat tidur, berdiri dengan goyah, dan berkata, saya bisa merasakan kaki saya. Mereka sudah pulih, kakiku sudah pulih. Fang Jianming, diliputi emosi, mulai menangis terang-terangan. Melihat kaki ayahnya pulih, Fang Chuan berlutut sekali lagi. Terima kasih, paman kedua master. Huang Li melambaikan tangannya. Menurutku, Zhou Yu muda ini tidak istimewa. Paman Qian selalu terlalu percaya diri, dia pasti ceroboh sehingga dikalahkan oleh anak itu. Namun, karena kakak laki-lakiku turun gunung khusus untuknya, mari kita beri dia kesempatan untuk menemui ajalnya. Chuan, pergi dan beritahu Zhou Yu agar dia segera pergi ke keluarga Fang untuk menemui ajalnya, perintahnya. Fang Chuan tampak bersemangat. Baik, paman kedua. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.